Ini Iya. true story bro, ini Iya. bener-bener true story. Ali jadi saksi. Pulang karena nggak punya uang. Nah, dia pulang, gue kesana diambil, diboyong karena gue nggak punya uang untuk biaya Nafkahin. sampai gue nggak punya uang untuk beli tiket bis pulang ke Sukabumi. Lu bayangin tiket Iya, iya. Sukabumi. Bayang lah pokoknya Kalau- susahnya. Emang wajah waktu itu susah banget kelihatan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novan Ruwanto. Saya adalah seorang syariah trainer, tepatnya digital syariah trainer. Oke guys, ini hari sore hari Kamis. Kamis sore hari. Saya ulangi, Kamis sore hari. Saya lagi beruntung banget hari ini karena hari ini saya kedatangan tamu yang cukup lama banget saya tunggu kedatangannya di rumah saya karena dulu sama sekali belum pernah ke sini. pertama kali. Jadi ini ceritanya, ini teman lama ya, saya mengenal dulu 10 tahun yang lalu ketika kami belajar bisnis bareng di bisnis yang lama yang sekarang juga saya masih jalani. Singkat cerita, ini orang hilang entah kemana rimbanya dan tiba-tiba muncul belakangan ini sudah menjadi pengusaha yang berhasil. Tenar di Instagram, saya lihat followernya sudah lebih dari 1 juta di antara 2 akun Instagramnya. Dan saya lihat bisnisnya sangat berkembang sekali. Dan beliau sekarang bisnisnya adalah di otomotif. Jadi kalau Anda pernah dengar motor custom merek Wafarel, kali lagi saya katakan motor custom merek Wafarel 98, yang lagi di samping saya ini adalah bosnya. Apa? Bosnya. Kalau saya bos bikin orang senang. Kalau dia bos, dia truly bos. Dulu dia suka bikin orang susah nih karena dia memang lagi susah nyusahin orang pula. Namanya Om Teguh, saya panggil beliau namanya Om Teguh. Selamat sore Om Teguh. Saya senang banget Om Teguh hari ini bisa datang ke sini. Tadi saya diundang ke beliau. Jadi beliau kabarin lagi di Bandung nih, gue lagi di bengkel nih. Jadi karena saya pengen tahu sesungguhnya bengkelnya seperti apa, saya datang. Dan sesungguhnya saya datang ada motifnya guys. Motifnya adalah supaya bisa narik Om Teguh main ke rumah saya. Karena kalau saya nggak ke sana belum tentu dia mau ke sini. Oke Om Teguh. Jadi gini Om Teguh, saya ini lihat sepak terjang Om Teguh belakangan ini luar biasa nih kan. Saya lihat bisnisnya berkembang pesat, buka cabang di Jakarta, buka cabang di Bandung. Kelak suatu ketika katanya bakal ada motor custom dengan pabrikasi yang besar di Indonesia. Dreamnya gede banget. Ngomong punya ngomong, ya kan, ngomong punya ngomong. Kita tentu pengen tahu. Saya tahu beliau dulu sebagai seorang pedagang produk kesehatan. Saya ingat betul beliau potong-potong sabun. jualan mainan, jualan potong-potong sabun, masuk ke sekolah-sekolah ya kan, wajah lusuh, gendutnya Mas Adik dari dulu udah gendut gitu ya, cuma nggak segendut sekarang gitu kan. Kok sekarang bisa jadi pengusaha otomotif? Cerita awalnya gimana nih? Saya mau dengar. Karena ini belum pernah saya tanyakan, baru sekarang saya tanyain. Tahun berapa? Kita ketemu terakhir tahun berapa? 2012 ya? 2012 ya kalau nggak salah terakhir. Pada saat waktu itu di mana? Di Puncak ya? Di Puncak. Saya ngisi training ya. Oke. Jadi pelatih saya waktu itu. Berarti 2012 itu kita masih main usaha yang lama sambil kita jualan sabun dipotong-potong, jualan yang penting apa aja, yang penting dapat duit. Terus jualan mainan ke sekolah. Itu udah nikah ya? Udah nikah. Udah laku ya? Udah laku. Ada juga yang mau ya? Akhirnya laku juga ya? Laku juga. Kalau mulut gede hidup lagi. Hidup lagi. Terus tanggal tua itu gue ngerasa kalau misalkan tanggal mau liburan, kalau sekolahan itu kan kita masalahnya kalau kita mau libur kita nggak bisa kerja bos. Oke, jelas. Karena kita nggak mungkin jualan ke bangku sama meja kan. Oh iya. Ada semua. Kan? Jadi dulu jualannya ke anak sekolah. Betul. Jadi begitu libur penghasilan. Oke. Jadi kita kerja hanya kalau dalam 1 tahun itu cuma 6 bulan karena nanti ada ujian kita nggak bisa jualan. Libur lebaran kita nggak bisa jualan. Betul. Jadi kita hanya kerja untuk ngisi liburan. Jadi kita pada saat kita kerja kita nabung, pada saat liburan uangnya udah habis. Bingung mau ngapain, terus kita kerja lagi pada saat murid sudah mulai masuk sekolah. Oh. Dan itu terus menerus dari tahun 2007 sambil jalankan usaha yang lama sambil kita jualan kayak gitu. Oke. Nah, ini tahun 2013 gua punya ciptakan sebuah sistem di mana kita jualan sabun waktu itu, jualan sabun ke sekolah-sekolah dari usaha yang lama yang gua punya sekarang itu. Nah, gue ajarin banyak sekali orang gitu. Jadi gue ajarin ilmunya gimana cara masuknya. Pokoknya gue bikin support system. Ini bahasanya nih kalau bikin support system gimana caranya kita bisa masuk ke dinas pendidikan, ke sekolah-sekolah. Sabun padahal yang dijual, bukan buku. Bukan. Gila nih otak orang ya. Jual sabun bisa begitu ya. Ya sambil kita ngajarin bikin mainan gitu, bikin dari fiber segala macam. Akhirnya gue ajarin banyak orang.
orang Sukabumi itu, orang Sukabumi, Sukabumi gue ajarin, dan akhirnya lama kelamaan mereka bisa dan ahli lebih jago dari gue, mereka menjual produk dengan cara gue tapi produk yang lain. Oke, ditikung lah Gitu ceritanya. makanya gue sekarang ke sekolah-sekolah sudah ditutup semua dan kita nggak bisa masuk ke pribadi gitu. Oke. Karena lahannya sudah habis digarap sama mereka. Setelah Stres ditutup? Setelah ditutup, stres gue pulang ke nyokap. Kata nyokap cobalah usaha yang lain. Waktu itu gue pulang tahun 2012 akhir. Pulangnya kemana nih maksudnya? Pekalongan, Bos. Oh, Ngajak istri. Jadi tanya gue asli udah Pekalongan. gagal, Oke. pulang kampung ke tahun 2012 ngajak istri, tinggal di situ sama nyokap, gue jualan motor bekas. Oke, ini mulai ada bau-bau motornya nih. Motor bekas. Jadi gue beli motor yang kalau di Facebook itu kan ada yang grup A, B, C, D banyak. Grup jual beli motor nih maksudnya. Oke. Jual beli motor Pekalongan, jual beli motor Batang, jual beli motor Semarang kayak gitu. Nah, gue beli di grup motor yang satu, gue bawa ke rumah, gue cat, gue kasih stripping, bentuk yang lain gue jual di grup. Berarti memang motor yang dijual modif dikit lah. Udah dibersihin. Jadi joknya sobek juga gue ganti, gitu. Ban yang botak gue ganti. Modalnya kurang lebih ya sekitar satu motor paling banyak ya 1 juta gue kasih budget. Nah, gue dapat untung dari satu motor paling banyak itu sekitar 500 sampai 1 juta. Bersih sebulan. Terus nyambungnya ke aparel gimana? Lu bayangin makan 500 sampai 1 juta gue bisa jual sebulan. Sebulan Satu motor yang dijual. Lu kan Oke. Seneng kalau lihat sebulan gila lu seneng kalau ngeliat gini, susah. lihat orang gitu tuh kayaknya bahagia terus. Oh, ternyata susah juga pernah. Oke. Terus akhirnya istri gue gitu ribut sama gue, manggil orang tua dari Sukabumi, udah ini kisah nyata bro, itu nyata. Jadi istri gue udah kamu pulang aja ke Sukabumi, hidup di sana. Disuruh pulang istrinya? Pulang. Gara-gara ente susah? Ente susah. Oke. Lu bayangin tuh. Jadi sampai segitunya disuruh pulang. Gue ikut juga akhirnya kan. Masa anak diajak mantunya enggak? dia kan khawatir kalau nggak ikut pulang. Kenapa? Karena yang mau cuma itu gitu. Masa anaknya diajak mantunya enggak? Oh ikut dong mantunya gitu. Enggak sampai segitunya gitu maksudnya. Khawatir dia nggak ada yang mau lagi. Jadi dia true story bro. Ini bener-bener true story. Jadi saksi. Pulang karena nggak punya uang. Nah, akhirnya pulang gue kesana diambil, diboyong karena gue nggak punya uang untuk biaya sampai gue nggak punya uang untuk beli tiket bis pulang ke Sukabumi. Lu bayangin tuh. Bayang lah pokoknya susahnya. Emang wajah waktu itu susah banget kelihatan sih. Akhirnya gue di Sukabumi, motor yang gue jadi punya harta semata wayangnya motor Mio waktu itu, harganya gue jual 2.200.000. Nah itu cuma uang 2.200.000 awal gue jalankan usahanya. Jual beli motor Dari 2 juta. Terus sampai ke Sukabumi dari 2.200.000 itu gue pertama beli motor Matic lagi. Motor Matic Mio 2 juta gue beli, yang 200 kasih ke istri. Berapa 2 juta Mio? Dulu masih ada zaman yang BPKB-nya kebakar. Oke. STNK-nya nggak ada, cuma BPKB doang. Gitu. Akhirnya apa? Gue beli bukan gue jual bro, tapi gue pretelin. Oh, kanibal? Bukan, pretelin habis sampai ke baut-bautnya, terus gue jual ecer. Jadi karbunya gue jual. Iya, kanibalan toh ya, part-partnya yang dijual. Jadi dapatnya lebih gede. Lumayan. Jadi gue beli motor 2 juta, gue pretelin habis, baliknya bisa 2 juta, 3 juta setengah, 4 juta. Jadi gue tentu caranya. Oke. Dan itu terus selama kurang lebih sampai tahun 2017. Oh, lama juga. 6 tahun gue jualan. 6 tahun. Sampai gue jualan cendol. Serius. Jualan cendol, saksinya istri gue nanti jualan itu, tau nggak yang apa? Ditusuk-tusuk bakso bakar tuh. Ya lah pokoknya gitulah. Bakar, pernah ya jualan itu gue lakuin semua. Yang mirip-mirip. Yang penting survival. Yang penting survival. Akhirnya di tahun 2017 gue tetap usaha itu, sambil lama kelamaan ada temen kakak sih, dengan temen kakak ipar punya motor custom. GL Max model CB. GL Max modelnya CB. Mesinnya GL Max. GL Max. Dia bilang, "Mas Teguh, tolong dong jualin." Ini mulai nih titik pertama nih. Tolong dong jualin. 2017 waktu itu, 2017 tolong jualin, gue jualin laku. Gue dapat untung 500 kayak gitu. Sambil gue tetap ngecer motor, gue jual, lama kelamaan gue capek kan bro. Yang ceritanya tuh yang tukang orang ngecer motor gue itu ditangkap polisi. Karena ada masalah narkoba dan sebagainya. Gitu. Tukang ngecer motor gue nggak bisa ngecer kan, gue nggak bisa motor gitu. Beli, tolong hancurin, udah gitu gue jual gitu. Kayak gitu bro. Biasanya bener-bener bukan mekanik bengkel bukan. Jadi surat DPKB, STNK sama nomor rangka sama nomor mesin dijual terpisah. Part-part mesinnya dijual. Kayak gitu. Itu lumayan menguntungkan waktu itu. Cuman ya gitu hidupnya dari itu aja. Sampai akhirnya jual motor custom bisa. Mulailah tertarik motor custom. Akhirnya gue beli motor mentah, gue bawa ke tukang las, gue potong-potong, terus gue jual.
Jadi waktu itu, waktu bikin motor custom itu satu bengkel atau yang ini bagian itu gimana? Oh beda-beda. Beda. Bagian tukang lasnya sendiri ke tukang las, tukang pagar, gue minta bantuin bikinin. Udah gitu gue tuntun motornya sambil hujan-hujan, gue bawa ke tukang mesinnya nyala, bawa ke tukang cat, gue cat. Jadi lu ngajak gue sebenarnya Pak motor? Enggak. Tipu kita. Gitu tuh bisnis tuh ya. Jadi basic sama sekali nggak ada jadi mekanik bengkel ada. 2012 itu waktu itu gue ikut di Puncak. Ceritanya ada training namanya training presenter. Iya. Itu ada seorang yang bilang sponsori kelemahan Anda. Anda kalau misalkan Anda nggak perlu jago, Anda tinggal merekrut cari orang yang jago. Kan lu bilang gitu, lu pelatih gue. Trainernya siapa? Lu lah. Gue juga lupa. Gue ngambil ilmu dari dia. Gitu. Dia ngomong gini, Mas Tegung, gue dulu ikut jadi lihat deh, gak semua orang pintar. Gue inget waktu itu lu ngasih terutama Bill Gates, pernah dengar kan? Bill Gates itu nggak pintar komputer loh, tapi dia bisa menciptakan Microsoft. Kenapa? Karena ada 144.000 sarjana IT yang kerja buat dia. Gue pikir juga, ya udah gue jalanin kayak gitu. Akhirnya gue ngerekrut tukang, udah mulai lah, udah mulai main custom segala macam, sampai suatu ketika gue bikin sendiri dari mentah. Akhirnya udah mulai lah. Dari nol. Oke, itu berarti tahun 2017 nih startnya. Start. Mulai meletup. Itu Farel tahun berapa? Momentumnya itu tahun 2017 bulan April. 2017 bulan April, startnya 2017 bulan? Gue startnya 2017 bulan Januari. Berarti Januari, Februari, Maret, April. Gila ya. 4 bulan. 4 bulan. Waktu kita main sosmed tuh. Jadi kita mainnya gue main Facebook, gue sebar iklan di Facebook, Instagram. Instagram gue baru main tuh 2017 bulan Februari. Sebulan kemudian. Follower gue baru sekitar 1.400. 1.400 sekarang sudah 2 akun 1,2 juta. April itu apa tadi momentumnya apa? Waktu itu datang sekretaris negara. Sekretaris negara datang, Mas Teguh saya dari datang kemana? Ke Sukabumi, ke tempat gue. Oh serius? Serius. Mas Teguh kita lagi cari bengkel motor custom di Sukabumi karena Pak D Jokowi mau ada acara kunjungan ke Pelabuhan Ratu. Dia butuh 12 unit motor custom yang siap untuk dipakai di ring level 1 dia. Jadi yang menteri-menterinya, terus yang bagian dan pas pampresnya, terus bagian apa menteri purnya dan sebagainya itu mereka butuh motor custom. Sedangkan Pak Jokowi sudah ada tuh dari Cleveland. Oke, jadi motornya Pak Jokowi udah ada, tapi ring satunya ini dicari dan pakai punya lo. Akhirnya punya gue itu 12 unit dan kita dikasih waktu kurang lebih sekitar 2 minggu untuk mintain 12 unit. Padahal bikin satu motor itu 2 bulan. Dan akhirnya ya, gue nggak bikin. Lah, terus cari teman-teman yang punya kostum. Asik. Sorry aja teman. Lu motor lu nggak disewa sama siapa? Sama Pak Jokowi. Serius gak usah bayar, yang penting motor gue dipakai. Kan nggak perlu pintar, yang penting cerdas bro. Makanya kepalanya gitu dulu nggak begini. Dulu pintar banget kalau dulu. Jadi gitu ceritanya. Sorry kelemahan Anda bener kata gue, ngapain gue capek-capek bikin? Gue cari aja orang yang punya motor custom, deketin, tawarin mau nggak disewa motornya sama Pak Jokowi. Udah nggak usah disewa, yang penting dipinjemin. Jangan orangnya Pak Jokowi dengerin lo nih. Yang sewanya kan buat gue jadi. Tapi gara-gara bapak nih pas salah satu perantaranya Wak Farel kemudian dikenal secara nasional. Ya itu belum apa-apa sih, masih kecil banget waktu itu. Kita juga sekarang belum besar sih sebenarnya, masih banyak impian dan goal yang harus kita capai itu tahun mendatang. Jadi snowballnya itu. Oh, jadi pertama meledaknya itu ya meledak lah, apa meletup? Eksponensialnya pertama produknya dipakai oleh kenegaraan lah, ring satunya Pak Presiden kan. Yang kedua nama Farel mulai dikenal di Instagram, langsung followernya naik loncat tinggi. Waktu itu naik ketika dari hampir 2.000 langsung ke hampir 400.000 dalam waktu 3 bulan. Wow, dan itu ngaruh nggak ke orderan? Bukan ngaruh lagi, pusing gue. Kalau boleh tahu bocorannya sekarang per hari udah berapa nih orderan rata-rata? Per bulan deh, nggak usah per hari. Kita sekarang ada cabang, ada Bandung 2, Sukabumi 11. Bandung 2, Sukabumi 11. Terus Jakarta 2 berarti. Tangerang 1. Ya sekitar hampir 20-an lah. 20 unit cabang. 20 cabang. 20 cabang produksi. Total unit orderan per bulan sekitar 70-an. Kalau dirupiahkan berapa tuh? Kalau dihitung satunya 30 juta aja sekitar 2,5. Kan nggak semuanya 30 juta dong. Ada yang 70. Ya rata-rata 2,5-3 miliar.
Gila. Main motor. Gambarnya main motor protolan aja ya kan. Dia otak-atik kata-katik dan dia sendiri nggak jago, nggak bisa otak-atiknya. Cuma nyuruh-nyuruh orang, omsetnya bisa 3 miliar guys. Ini kalau bukan karena pinter pasti karena dia cerdas salah satunya. Oke, ini menarik ya. Jadi tapi pertanyaannya gini, yang kita lihat ini kan sekarang Wafarel udah asik nih, followernya udah banyak, satu kali posting apa yang ributin banyak, orderannya banyak. Pernah nggak sih ngalamin sebuah situasi yang pasti kalau gue bisnis, di beberapa bisnis pasti ngalamin masalah yang ditemukan saat gue bisnis, ketipu orang udah biasa. Nah, ada nggak proses yang cukup berat buat Om Teguh nih ketika membangun Wafarel sampai segede ini sekarang? Banyak loh. Kena tipu misalkan atau apa begitu? Tipu ya udah sering kita pernah. Oh, udah sering ya? Puluhan juta juga kita. Puluhan Kita juta. kan sistemnya Wafarel itu kan kerjasama sama orang, misalkan you punya bengkel nih, terus yuk kerjasama sama kita. Nanti kita cari mekanik, kita buat bengkel, tempatnya you punya, tapi nanti orderan dari kita, kayak gitu, kita bagi hasil. Kayak gitu kan banyak juga yang gue udah investasi, ternyata orangnya nggak punya. Gitu. Itu pastilah ya. Diludahin orang, disumpahin orang, Serius? santet orang juga. Serius? Santet lu bilangnya. Ada dari kompetitor Mungkin dikira 7 kali. Ada juga gue pernah sampai sekarang masih kerasa gue nggak bisa belanja ke satu toko yang dia usahanya bareng sama gue. Jadi dia juga sama bengkel custom. Dan Huh? dia punya part untuk custom. Sampai sekarang siapapun yang atas nama Wafarel dia nggak kasih barang. Oh, Kayak gitu. ya biasa lah ya. Biasa. Nah, tapi itu hal yang padahal kita kan lihatnya untuk sama ya, maksudnya lihat kita yuk apa salahnya sih kalau memang ini ada hasil kue kita bagi-bagi supaya rezekinya bisa Ya, saling ngedorong lah. Harusnya kan begitu. Musimnya kita, tapi akan ada dalam tanda kutip banyak orang-orang yang punya prinsip berbeda. Hanya terserah itu aja. Diludahin juga pernah gitu karena mereka komplain. Jadi ceritanya lucu bro. Jadi ada 2 orang nama yang sama, makanya gue sekarang kalau di WhatsApp itu nggak pernah gue diajarin di usaha yang lama. Jangan pakai nama. Jadi misalkan ketemu orang pakai topi merah di lampu merah, ya gue tulisnya yang pakai topi merah di lampu merah. Oke. Kayak gitu. Jadi emosional yang kena. Misalkan ketemu sama orang, ternyata dia ngasih bakpao, terus dia pesen order motor, yang ngasih bakpao pesen motor. Nah, nama-nama kayak gitu. Iya. Nah, suatu ketika gue kasih nama yang sama. Yang satu pesen chopper, yang satu pesen bobber. Cafe racer. Gue bikin yang A buat B, yang B buat A, gue kirim. Lu bayangin tuh, namanya gue pesen ini tapi kok jadinya datangnya ini. Marah-marah kan dia, ini motor bukan motor saya, pesanannya bukan kayak gini gitu. Datang ke situ marahin, dibanting motor ini bukan motor saya nggak bentuk kayak gini kok, motornya kayak gini. Kita nggak tahu ya kan ada tim yang bikin. Gue lihat ternyata orangnya beda. Oke. Selalu ada lah hal yang kayak gitu banyak. masalah. Kemarin juga hampir 20 juta kita hilang di bawah duit orang kita nggak kenal gitu. Yang hilang 20 juta, tapi kan yang masuk Ya itu yang kita pikirin, soalnya sejak awal Wafarel berdiri, bro bisa cek di Instagram kita, itu hampir setiap 4 bulan kita cek keuangan total berapa, potong 2,5%-nya buat anak yatim. zakat tidak lupa dan sedekah. Dan Itu yang bikin sekedar kita info selalu- mudah-mudahan tidak jadi ujub. Jadi Wafarel juga salah satu donatur di Yayasan Villa Quran yang kami bangun. Jadi Villa Quran, promosi dulu ya. Jadi Villa Quran itu adalah pesantren tahfiz Quran untuk anak yatim piatu duafa. Dan ya kalau Anda mau menjadi bagian menjadi donatur seperti Wafarel, ya kita sangat terbuka. Kebetulan kami yang mengelola pesantren itu. Oke, terakhir Miss. Kita ngobrolnya pengen lama, tapi kebetulan nih bos kita nih lagi sibuk banget, lagi ditunggu di Jakarta, harus buru-buru berangkat. Saya terakhir pengen bener-bener mendapatkan apa namanya ya, dagingnya nih. Jadi kalau boleh kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah Om Teguh lakukan selama ini, kira-kira apa sih rahasia suksesnya Om Teguh? Atau apa sih kira-kira yang Pak Om Teguh sarankan kepada mereka yang sekarang lagi bangun bisnis, apapun bisnisnya tentunya? Habisin jatah gagalnya. Habisin jatah gagalnya. Jadi Allah tuh gini, Allah tuh kita punya usaha. Kita punya usaha sudah memang ditakdirkan untuk berhasil, tapi kamu ada jatah gagal segini. Nah, kebanyakan banyak orang yang mereka sudah dapat jatah gagal beberapa kali mereka nyerah. Jadi Betul. konsisten aja. Kalau kita yakin usaha Betul. itu bisa menghasilkan, maka apapun yang terjadi Hajar bleh. fokus pada hasil air. Betul. Kesimpulannya sederhana, simpel, tapi itu daging banget. Karena sebagian besar pengusaha pemula itu cengeng, ya kan? Coba dikit gagal, pundung, ya kan? Jadi kuncinya ternyata Om Teguh, begitu Om Teguh meyakini ada sebuah bisnis yang beliau yakini bisa membawa beliau pada berhasil, fokus dan terus lakukan meskipun banyak masalah yang beliau temui. Habisin Karena aja. pada hakikatnya
orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal, Betul. tapi orang yang telah berhasil mengatasi kegagalannya sampai berhasil dan Misalkan terbukti. Gimana? data gagalnya 20 kali gagal, dia baru 19 kali gagal, dia berhenti, berarti dia Sayang berhasil. banget Ya loh. kan banyak kan yang kayak gitu. Iya. Jatah gagal, misalkan jatah gagal saya nih. Ketika kita mengalami kegagalan, ini prinsip gue sih sebenarnya, ini gagal jatah saya semakin banyak yang saya makan. Gitu. Misalkan nanti selanjutnya mungkin gue berhasil, dan memang gitu. Terus yang kedua, saran saya betul tadi, sedekah itu yang gila. Marketing langit jangan dilawan. Marketing langit. Saya pernah cuman punya uang 7 juta dan itu buat lahiran istri saya. Itu yang 6 juta saya masukin ke yatim piatu, yang 1 juta untuk saya jalankan 24 jam kemudian saya dapat order 3 motor dengan 150 juta. Allah, dari 7 juta kondisinya terbatas, 6 juta di sedekahin. Sedangin aja. Sisa 1 juta dan ada keajaiban. Itu istri saya bilang kamu gila ya, bilang mau gimana lagi, pokoknya udah pusing mikirnya gimana caranya dapetin rezeki daripada maling, daripada apa, ya udah gue punya 6 juta. 6 jutanya Ini kasih kunci. anak yatim piatu, Ini 1 juta. rahasia. Ya, tapi kenapa nggak saya kasih 7 juta? 1 juta itu untuk survival bertahan Jelas. hidup lah gitu ya. Kan kita nggak mau tindakan bodoh 7 juta kasih semua. Iya, Saya berpikir bahwa 1 juta ini pasti akan ada keajaiban, benar. Nggak sampai 24 jam ada 3 motor dengan nominal 150 Dan juta. orang langsung pada transfer. Gila, ya. Ini daging banget yang paling terakhir. Jadi kalau lihat tampangnya seperti ini, kayak sangar-sangar gitu kan. Kadang-kadang pakai manset yang ada tato-tatoan. Meskipun saya yakin kayaknya ini orang nggak sungguh-sungguh bertato. Nggak boleh. Tapi ternyata hatinya mulia, dia meyakini banget marketing langit menjadi satu di antara jurus keberhasilan beliau. Oke guys, waktu kita sebentar banget memang, karena sesungguhnya apa yang ingin saya gali dari teman lama saya ini banyak banget. Cuma kadang-kadang durasi membatasi kita. Padahal sih durasi nggak membatasi kita juga. Cuma karena kesibukan beliau, kesibukan beliau harus segera terbang ke Jakarta, memenuhi banyak-banyak pertemuan meeting. Maklum sekarang udah jadi bos, udah jadi bakal orang susah. jangan. Oke, saya tentu berterima kasih banget sama Om Teguh. Kalau ke Bandung jangan sampai nggak ngabarin, ya kan? Kalau udah di atas sukses banget, jangan lupa sama yang kita ya kan. Prinsip padi aja. Oh, prinsip padi. Karena padi itu makin berisi makin merunduk. Betul. Nah, kalau itu makin berisi makin ke depan. Oke guys, ya sampai di sini dulu obrolan kita dengan Om Teguh, pengusaha motor custom Wafare 98 yang sekarang lagi booming. Bahkan sekarang Wafare lagi digandeng oleh salah satu pengusaha besar nasional yang kapasitas bisnisnya sudah tidak diragukan lagi. Ini karena melihat potensi yang dahsyat dari Wafare. Sampai ketemu dengan saya di video-video berikutnya. Tentu Anda akan mendapatkan banyak manfaat kalau Anda subscribe channel ini, karena satu di antara manfaat dari channel ini adalah Anda akan menemukan banyak inspirasi dari orang-orang sukses yang saya wawancara. Oke, subscribe di mana? Sebelah sini nih. Like dan Anda bagikan ke teman-teman Anda kalau Anda anggap video ini bermanfaat. Sampai jumpa dengan saya dan Om Teguh di video-video berikutnya, di video dan kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you Om.